Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Agustina dengan NIM 12292300097. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah ekonometrika. Video ini akan menjelaskan mengenai olah data panel regresi. Sebelumnya, panel regresi itu merupakan gabungan dari cross section dan time series. Dalam data ini, cross section yang saya ambil adalah 3 bank, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank Mega, dan jumlah time seriesnya masing-masing adalah 10 tahun, dimulai dari tahun 2014 sampai 2023. Ada 3 variabel yang saya ambil, yaitu variabel BOPOS sebagai X1, variabel LDR sebagai X2, dan ROA sebagai Y. Jadi nanti akan ada 3 hipotesis, di mana hipotesis yang pertama menguji apakah X1 BOPO berpengaruh signifikan atau tidak terhadap ROA sebagai variabel Y, dan hipotesis kedua menguji apakah LDR berpengaruh signifikan atau tidak terhadap ROA sebagai variabel Y, dan hipotesis yang ketiga adalah menguji apakah BOPO dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel ROA Y. Selain itu, dalam model regresi data panel ini, kita dapat melakukannya dengan 3 pendekatan. Ada common effect model, ada fixed effect model, dan random effect model. Dari ketiga model regresi ini, kita dapat memilih salah satu dari ketiga model tersebut, dipilih mana yang paling baik. Dari mana kita mengetahui dari yang mana yang paling baiknya? Kita mengetahuinya dengan melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Oke, yang pertama uji Chow. Uji Chow ini adalah pengujian yang membantu kita untuk memilih antara model efek tetap atau fixed effect model dengan model efek umum. Jadi mana nih model yang terbaik di antara kedua model tersebut, yaitu model fixed dan model common effect. Untuk mengolah datanya, saya menggunakan Fuse 12 Student. Bentar, saya buka dulu Fuse-nya. Fuse. Salah deh. Fuse. Fuse. Gak muncul ya. Fuse. Oke, Fuse kita kecilkan dulu. Nah, ini Fuse 12 Studying Light. Kita klik OK. Kita hapus, X-kan. Lalu file, pilih file, new, work file, klik aja work file. Nah, di sini kita pilih yang balance panel. Kenapa kita pilih yang balance panel? Soalnya dalam data ini kita menggunakan data di mana tahun yang kita gunakan itu sama. Dari ketiga jenis bank yang digunakan itu tahunnya sama-sama 10 tahun dan sama-sama dimulai dari 2014 sampai 2023. Nah, number of cross section ini diisi oleh berapa banyak perusahaan atau instansi yang kita ambil datanya. Karena tadi menggunakan 3 bank, berarti kita isi 3. Lalu klik OK. Nah, di sini kita masuk ke klik quick, kemudian empty group edit series. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang dari Excel tadi. Kita klik Excel. Nah, ini ada 30 data totalnya. Kita copy. Kita kopinya cukup angka-angkanya saja, angka datanya aja. Gak perlu sama namanya. Ctrl C. Lalu di sini Ctrl V. Nah,
Ini namanya kita ganti sesuai dengan nama yang di Excel. Ini variabel Y. Yes, ini variabel X1. Yes, ini variabel X2. Yes. Yang pertama tadi kita akan melakukan uji chow. Nah, langkah pertamanya adalah kita blok dulu Y1, X1, X2-nya. Nah, saya itu kayak agak kesusahan kalau mau ngeblok ininya tuh. Klik Ctrl, klik Ctrl, klik Ctrl. Nah, klik Ctrl, klik Ctrl. Klik Ctrl. Emang harus agak sabar saya di sininya karena klik Ctrl kayak agak keklik terus. Klik Ctrl. Bismillahirrahmanirrahim. Klik Ctrl. Bismillahirrahmanirrahim. Klik Ctrl. Klik Ctrl yang ini. Bismillah. Klik Ctrl. Klik Ctrl. Bismillah satu lagi. Klik Ctrl. Alhamdulillah. Lalu klik kanan ya. Klik kanan. Open equation. Nah, konstantanya kita pindahkan ke dekat Y. Jadi Y spasi konstanta C huruf kecil spasi lagi X1, X2. Lalu kita ke panel option karena kita akan melakukan uji chow. Jadi kita di sininya memilih fix. Oke. Nah, ini adalah regresi melalui model fix effect ya. Fix effect. Bentar. Coba kita cek yang di Word. Yang fix effect. Nanti fix effect ini kalau terpilih akan digunakan untuk pengujian hipotesis. Tapi kita sampai uji ini belum mengetahui model mana yang akan kita gunakan. Nah, ini masih belum. Kita masuk ke view. Nah, pilih fix atau random effect testing. Terus pilih yang pertama karena ini untuk uji chow. Nah, ini hasil untuk uji chow. Coba kita lihat uji chow. Nah, uji chow ini standarnya apabila probability-nya lebih dari 0,05, maka model yang harus kita pilih adalah model common effect model. Apabila probability-nya kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah yang fixed effect model. Karena di sini probability-nya 0,0018, yang artinya lebih kecil dari 0,05, berarti model yang terpilih adalah model yang fixed effect model yang ini ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan model yang terpilih di uji chow, kita selanjutnya melakukan uji Hausman. Nah, uji Hausman. Uji Hausman ini digunakan untuk memilih antara fixed effect model atau random effect model. Setelah tadi kita mendapatkan fixed effect model, nah kemudian di uji Hausman kita diuji lagi apakah fixed effect model akan tetap terpilih atau malah justru random effect yang terpilih. Mari kita melakukan uji Hausman. Kita masuk ke Appius lagi, pilih estimate. Nah, kita tinggal ubah ke panel option-nya. Pilih yang random untuk uji estimate. Oke. Nah, ini persamaan regresi apabila yang terpilih nantinya yang random. Kita masuk ke view, lalu ke fix. Nah, kita pilih yang ini ada namanya Hausman test yang korelasi random effects. Klik. Ini hasil dari hasil uji Hausman. Coba kita lihat di Word.
keyword. Nah, standarnya probabilitas, apabila probabilitas ini yang didapatkan lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah model random effect model. Tapi apabila probabilitasnya kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah fixed effect model. Nah, seperti yang kita sama-sama kita lihat, probabilitas dari hasil uji Hausman ini adalah 0,0014, yang berarti itu lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil dari 0,05. Maka karena nilai probabilitasnya kecil, hipotesis nolnya ditolak. Hipotesis nol pada uji Hausman ini adalah apabila model efek acak lebih baik. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa model efek tetap lebih sesuai untuk data yang kita olah ini. Nah, berarti nih yang terpilih adalah model fixed effect model, sama seperti di uji Chow. Sebenarnya kalau dari uji Hausman kita mendapatkan fixed effect model, kita tidak perlu melanjutkan ke uji LM. Tapi sebagai pembelajaran saja, maka kita boleh coba melakukan uji LM ya. Uji LM berarti kita ke if use lagi, estimate, ininya sama, panel option, masuk ke panel option, kemudian kita ubah yang ininya. Nah, non, kita pilih yang non untuk melakukan LM test, uji LM. Kita ke view, lalu fix random effect testing, dan pilih yang LM, Lagrange multiplier. Oke, nah ini hasil dari uji LM. Yang mana yang data nantinya bakal digunakan? Nah, ini data yang nanti bakal kita gunakan, yang di Brespagan. Ini filenya. Nah, di uji LM ini digunakan untuk menentukan model mana yang lebih sesuai antara model efek random atau yang model common effect. Nah, dalam analisis ini kita mendapatkan nilai Brespagannya sebesar 0,84, di mana itu lebih besar dari 0,05. Artinya hasil uji LM ini menyatakan bahwa model yang terpilih adalah model CEM atau Common Effect Model. Nah, ini. Tapi karena dari kedua uji tadi kita sudah mendapatkan fix effect model dan yang CEM ini hanya satu terpilihnya, berarti yang akan kita gunakan dan model terbaik yang akan kita gunakan adalah model fix effect. Setelah kita melakukan uji Chow, uji Hausman, selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik, di mana dalam regresi data panel ini kita cukup melakukan dua uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, berdasarkan jurnal Basuki, Yuliadi, Napitupulu, dan kawan-kawan. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji multikolinearitas. Untuk apa sih uji multikolinearitas ini? Nah, uji multikolinearitas ini untuk melihat atau membuktikan apakah ada hubungan antara variabel independen atau tidak. Nah, apabila hubungannya tuh lebih besar dari 0,85, maka ini terjadi korelasi atau tidak lulus uji multikolinearitas. Mari kita lakukan ujinya. Yang pertama, kita masuk lagi ke if use-nya. Kita klik estimate, lalu kita ke panel option. Karena tadi model yang terpilih adalah model fix, jadi kita pilih yang fix. Nah, oke. Lalu masuk ke quick. Mana quick? Ini quick. Quick group statistic correlation. Karena ini untuk menguji korelasi antara variabel independen, berarti kita hilangkan variabel Y-nya, cukup variabel X1.
dan X2. Oke. Yes. Nah, ini hasil dari uji multikolinearitas. Kita bisa melihat bahwa ini tidak lebih dari 0,85. Semuanya ini kurang dari 0,85. Yang artinya apabila kurang dari 0,85 sesuai hasil yang didapatkan, maka bisa kita simpulkan bahwa data yang akan kita olah ini terbebas dari multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Nah, kemudian kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita masuk lagi ke if use-nya, kita close, delete, yes. Kita close, yes. Kita langsung klik kanan, open, ask question. Nah, kita masukkan rumus dari persamaan uji heteroskedastisitas. Untuk ABS di dalam kurung resid tutup kurung spasi C spasi X1, panel optionnya pilih fix karena tadi ini model yang terpilih ya. Kemudian oke. Nah, ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas. Yang ini ya, teman-teman. Kita blok, Ctrl C. Kasih baik, oke, karena ini belum kesalin tadi. Set, Ctrl V. Nilai probability X1-nya yaitu 0,86. Tentunya ini 0,86 itu bukan di sini. Salah klik, 0,86. Ini lebih besar dari 0,05 dan 0, X2-nya sebesar 0,77, lebih besar dari 0,05. Yang memang standarnya di uji heteroskedastisitas ini, X1 dan X2-nya itu harus lebih besar dari 0,05. Dan hasil yang kita dapatkan dari data tadi, heteroskedastisitasnya memang lebih besar, nilai probability-nya memang lebih besar dari 0,05. Berarti data ini lolos uji heteroskedastisitas atau terbebas dari heteroskedastisitas. Jadi kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Uji Chow udah, uji Holzman udah, uji asumsi klasik udah, dan sekarang kita masuk ke persamaan regresi data panel. Karena tadi data yang terpilihnya adalah yang fix effect model, jadi data yang kita gunakan adalah regresi yang fix effect model. Kita close dulu yang ini. Oh iya, sebelum lanjut, yang di uji heteroskedastisitas ini juga bisa dijadikan diagram. Nah, kita masuk ke sini, grafik, residu grafik maksudnya. Nah, kalau dijadikan residual graph jadi seperti ini. Coba kita salin. Gimana ini? Ctrl C. Kita masukkan ke Word yang tadi. Nah, yang ini heteroskedastisitas dalam bentuk residual grafik. Nah, terlalu besar. Kita perkecil ininya supaya tidak menghabiskan ruang ya. Nah, kita lanjut ke persamaan regresi data panel. Close yang ini, yes, close aja. Nah, ini kita klik kanan lagi, open, ask question, klik. Nah,
ini memasukkan seperti persamaan data panel, yaitu di mana konstanta berada di dekat Y. Panel option pilih fix, karena ini model yang terpilih. Oke. Ini dia persamaan regresi menggunakan metode model funnel effect. Coba kita masuk lagi ke sini. Persamaannya kita klik view. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapat dari data ini, dari model ini. Kita salin masuk ke Word. Nah, 4,55. Di mana ini berarti bahwa kalau nilai konstanta 4,55 ini artinya tanpa adanya variabel Bopo dan LDR, variabel ROA atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 455%. Berarti ini variabel X, Bopo dan LDR, dan ROA-nya variabel Y. Kemudian yang ini koefisien beta X1 min 0,061, di mana yang berarti min itu apabila variabel independennya mengalami peningkatan, variabel dependennya mengalami penurunan, atau sebaliknya, ketika variabel independen mengalami penurunan, maka variabel dependennya mengalami peningkatan. Jadi tidak bersifat linear. Jika ininya min ya, tapi ini tidak berpengaruh terhadap jumlah, ini hanya berpengaruh terhadap linear atau tidaknya dari variabel tersebut. Jika nilai variabel konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan, maka variabel ROA-nya akan mengalami penurunan sebesar 6%. Begitu juga sebaliknya, apabila variabel X2 mengalami peningkatan, variabel X1-nya mengalami peningkatan atau penurunan, maka ROA-nya akan mengalami hal yang sebaliknya. Nah, kemudian yang ini yang koefisien beta variabel X2 yaitu sebesar 0,03. Di sini bertanda positif yang artinya variabel X2 ini linear dengan Nah, ini berarti X1 ya yang di atas X1. Nah, yang di bawah X2. Jika nilai variabelnya konstan dan variabel X2 berarti LDR mengalami peningkatan, maka variabel ROA-nya akan mengalami peningkatan juga sebesar 3%. Besarnya sama dengan koefisien beta variabel X2. Apabila kalau yang min tadi tidak linear, jika yang satu mengalami penurunan, maka yang satunya mengalami peningkatan. Nah, kalau tandanya plus berarti keduanya linear. Apabila yang satu meningkat, maka yang satunya lagi juga meningkat. Gitu ya, teman-teman. Lanjut, setelah kita melakukan analisis persamaan, sekarang melakukan uji hipotesis. Ada 3 uji. Yang pertama, uji T untuk menguji variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Nah, kalau uji F untuk menguji kedua variabel independen yang digunakan dalam data ini terhadap variabel dependen. Nah, hipotesis nol yang pertama adalah variabel Bopo tidak berpengaruh terhadap ROA. Hipotesis alternatifnya variabel Bopo berpengaruh terhadap ROA. Hipotesis nol yang kedua variabel LDR tidak berpengaruh terhadap ROA, dan hipotesis alternatifnya variabel RDR berpengaruh terhadap ROA. Ini kita menggunakan data yang estimate. Nah, ini kita menggunakan data yang ini. Mana coba Word-nya? Word. Nah, data yang kita gunakan yang jadikan patokan adalah data koefisien X1 dan X2 yang ini. Hasil uji T pada variabel X1 diperoleh nilai probabilitasnya sebesar, yang ini yang digunakan. Yang X1, X2 nilai probabilitas yang ini. Nah, di mana X1 nilai probabilitasnya sebesar 0,000,
itu lebih kecil tentunya dari 0,5 yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. HA diterima. Variabel BOPO berarti berpengaruh terhadap ROA. Nah, kemudian hasil uji T pada variabel X2 diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,0046. Ini juga masih lebih kecil dari 0,05 yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel X2 LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Ini berarti variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, variabel X2 LDR juga berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji F. Uji F ini untuk menguji apakah kedua variabel independen yaitu BOPO dan LDR X1 X2 ini memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen ROA atau variabel Y. Nah, di mana kita melihat nilai signifikannya dari probabilitas yang ini. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah 0,000 itu jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel independen yaitu BOPO dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen ROA. Jadi dari uji T dan uji F ini baik masing-masing variabel BOPO ataupun LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dan apabila diuji secara bersamaan, BOPO dan LDR juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Dan yang terakhir adalah uji koefisien regresi. Uji koefisien regresi yang ini, datanya dari yang ini, masih data yang sama. Uji koefisien regresi. Nilai adjust R² yang kita dapatkan adalah 0,72 atau 72%, yang berarti bahwasanya variabel BOPO dan LDR ini mampu menjelaskan variabel ROA dengan sebesar 72% dan sisanya sebesar 28% ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian ini. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil regresi data panel ini, tadi kita telah mendapatkan bahwa model yang terbaik yang digunakan yaitu Fixed Effect Model. Setelah melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM, Fixed Effect Model terpilih sebagai model yang terbaik. Kemudian kita telah melakukan uji asumsi klasik, melakukan uji multi-call, dan uji heteroskedastisitas, di mana setelah melalui kedua uji asumsi klasik ini, data yang digunakan ini lolos baik itu lolos multi-call ataupun lolos dari heteroskedastisitas, dan berdasarkan uji T dan uji F, kedua variabel independen yaitu BOPO dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, serta LDR dan BOPO ini mampu menjelaskan 72% pengaruhnya terhadap ROA dan sisanya 28% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke penelitian ini. Mungkin sekian video atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.